Baik, untuk memfitnah ini, fitnah ini apa dulu Pak? Apa namanya? Fitnah itu apa? Ya, fitnah itu adalah kan pada fitnah itu lebih pedih dari membunuh. Fitnah itu akbaru minal qatl, fitnah itu asyaddu minal qatl, dan memakai hadis ini. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah membuat sebuah isu yang dimana fitnah ini atau isu ini akan membuat umat ini pecah belah. Itu namanya fitnah. Nah, fitnah ini bisa jadi antara suami istri, fitnah ini bisa menjadi antara keluarga, maksudnya keluarga si A sama keluarga si B, bisa jadi antara kampung ke kampung, bisa jadi antara kota dan kota, bisa jadi level negara, bisa jadi antara umat dan umat yang lainnya. Ini adalah fitnah. Nah, apakah ada fitnah Islami? Ini juga menjadi pertanyaan. Ini kita nggak bikin fitnah yang gimana gitu ya. Ini fitnah Islami. Ada juga apa istilah seperti itu, fitnah Islami. Dari mana itu fitnah Islami? Fitnah itu ada satu ya. Tidak ada tidak ada fitnah benar, fitnah salah, tidak ada. Jadi fitnah itu adalah fitnah yaitu satu ya. Jadi fitnah itu adalah dalam fitnah ini yang mungkin fitnah antara suami istri, mungkin yang ada yang apa istilahnya itu pelakor ya. Ini fitnah besar ini ya, antara merusak hubungan antara suami dan istri. Bisa jadi ada perempuan yang menghasut keluarga ini, atau bisa juga laki-laki yang menghasut keluarga ini. Mereka melihat, wah ini keluarga yang harmonis, keluarga yang suami istrinya saling mencintai, anak-anaknya saling mencintai, harmonis, maka dia masuk ke keluarga tersebut merusak hubungan mereka. Ini akibatnya luar biasa. Ini bahkan Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang merusakkan hubungan atau satu keluarga, rumah tangga yang mereka tentram, mereka bahagia, mereka harmonis, maka dia di hari kiamat tidak akan mencium baunya surga. Ini berarti dia di mana posisinya kalau dia tidak mencium baunya surga? Posisinya waliyadzubillah akan di neraka. Jadi ini azabnya luar biasa. Ini tentang antara keluarga. Nah, kalau misalnya antara isu-isu atau fitnah antara antara orang ke orang lain, bukan keluarga misalnya, ini fitnah ini bisa masuk ke jenis namimah, bisa ke ghibah, ya kan, bisa ke buhtan, ya, atau qauluz zur. Nah, itu bisa masuk itu semua. Namimah itu apa? Namimah itu adalah kita kita berusaha untuk merusakkan hubungan dua orang ini yang mereka baik-baik. Misalnya nih, Kak Gina sama saya, hubungan kita Masya Allah bagus-bagus, baik-baik. Ada orang ketiga, itu tuh Kak Nabila, kamu nggak dengar Kak Nabila bilang apa sama kamu? Apa? Dia bilang Kak Gina tuh gini. Oh iya? Terus Kak Gina, pas Kak Gina ketemu sama saya sudah ada perasaan nggak enak. Padahal walaupun kita kita kadang-kadang sering sharing tapi karena ada omongan orang ketiga ini, nah itu sudah memfitnah. Ya, itu sudah memfitnah. Jadi dia merusak hubungan antara saudara. Dan yang lebih lagi fitnah, kenapa fitnah itu azabnya api neraka waliyadzubillah, itu karena bisa menjadi di situ adalah pembunuhan, kezaliman yang dimana yang baik ditampilkan buruk, yang buruk ditampilkan baik. Ini adalah fitnah yang luar biasa. Oleh karena itu dalam Al-Quran, ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Bahwa mereka sesungguhnya orang-orang yang fitnah orang-orang beriman dan orang-orang yang mukminat, tapi mereka tidak bertaubat kepada Allah, falahum adzabu jahannam, mereka akan dapat siksaan jahannam, walahum adzabul hariq. Allah, pedih sekali. Kenapa? Karena ya mungkin dalam ayat yang saya sampaikan di awal itu ada ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih
buruk dari pembunuhan. Karena kalau bunuh kita bisa bunuh satu orang saja, tapi fitnah bukan hanya satu orang, tapi bisa membunuh satu kelompok, bisa membunuh satu negara bahkan. Nah, dan bahkan karena fitnah ini ya, saya sedih sekali ketika orang Islam sering kenapa ya orang Islam itu sering dihina gitu ya, karena mereka adalah beriman kepada Allah. Dan ketika seorang hamba beriman kepada Allah kembali ke fitrahnya, maka dia akan hidup tenang, dia akan berjalan sesuai dengan yang Allah arahkan, dan itu bukan semua orang yang suka. Ketika di masa Fir'aun, ya, di masa Nabi Musa alaihi salam, ada yang bertanya kepada Fir'aun, ya, kenapa engkau ingin membunuh Musa? Ya, faqala rajulun min ali Fir'aun, qala rajulun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ada ini kisah surah Ghafir ini adalah kisah seorang yang beriman tapi dia menyembunyikan imannya, ya. Dia bertanya kepada Fir'aun, dan dia ini termasuk orang yang istilahnya kedudukan tinggi juga di di antara majlis Fir'aun. Dia bertanya kepada Fir'aun, kenapa engkau ingin membunuh Musa? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaktumu iman, orang ini dia tidak memperlihatkan bahwa dia sudah beriman. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, apakah engkau, ya, atau apakah kalian, ya, tidak ini bukan engkau, ya, apakah kalian membunuh seseorang karena dia mengatakan Allah adalah Tuhanku? Nah, hal ini tidak semua orang suka. Karena umat Islam ketika mereka kembali kepada Allah, mereka akan menjadi umat yang terbaik. Itu sudah Allah katakan dalam Al-Quran. Ketika umat Islam bersatu, itu umat Islam akan menjadi umat bukan terbaik saja, tapi umat yang terbaik, tersukses, terdepan, dari segala aspek itu umat Islam akan maju. Tapi tidak semua orang suka, maka adalah fitnah-fitnah ini yang menimbulkan kita berpecah belah, menimbulkan kita saling mencaci maki. Jadi kita lebih fokus kepada fitnah tersebut dibanding ada hal yang utama yang kita perlu diperbaiki, atau kita lebih ke hal mempersatukan, tapi malah kita beralih ke hal-hal yang misalnya yang seharusnya kita bersatu, malah kita masih berdebat kunut atau tidak, ya, misalnya yang kunut itu kamu nggak bener, ini nggak bener, atau misalnya ketika di bulan Ramadan ini, mohon maaf, itu yang Allahumma laka suktu itu nggak sahih, itu dhaif loh, yang benar atau perbedaan, iya, tapi jangan menjadikan perbedaan itu menjadi fitnah. Justru perbedaan itu khususnya dalam madhab-madhab fiqih atau hukum-hukum fikih itu menjadi kita bersatu seperti itu, ya. Jadi jangan ada fitnah di antara kita, ya. Masya Allah. Baik. Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, super praktis multifungsi.